Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya pada pagi hari ini. Dipersilakan. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk absensi pada pagi hari ini sudah Ibu kirimkan linknya di grup WA dan di Classroom. Jadi silakan teman-teman semua untuk mengisi linknya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun masih secara daring. Nah, alhamdulillah, Ibu lihat di sini teman-teman semua masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Walaupun kita bertatapnya secara via online, tapi tidak mengurangi semangat antum-antum semua untuk mengikuti pembelajaran. Semoga semangatnya tidak pernah luntur sampai akhir pembelajaran dan teman-teman semua dapat mengikuti proses pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi nantinya dan mencapai cita-citanya di kemudian kelak sesuai dengan apa yang antum-antum inginkan. Nah, baik, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu melanjutkan materi kita sebelumnya. Itu mengenai hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi kedua orang tua dan guru. Baik, sebelumnya kita membahas mengenai surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 di mana siswa dituntut untuk dapat berperilaku atau bersikap mematuhi kedua orang tuanya dan guru. Nah, bagaimana sikap seorang siswa yang hormat dan patuh kepada seorang guru dan kedua orang tuanya? Di mana yang pertama, siswa senantiasa berbuat baik kepada guru sebagaimana berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang siswa tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati gurunya. Yang ketiga, seorang siswa tidak membentak-bentak atau berkata kasar yang bisa menyakiti gurunya dengan ucapan-ucapan yang dilontarkannya. Nah, itu kata-kata yang tidak baik. Nah, selanjutnya yang keempat, di mana siswa berbicara bersama gurunya dengan kata-kata atau ucapan yang baik dengan serta dihormati dengan adab atau akhlak yang baik. Nah, itulah kesimpulan atau sikap perilaku mematuhi kedua orang tuanya yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17, yaitu lanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, baik, sudah dibuka suratnya. Nah, jadi di dalam surat ada 5 surat dari ayat 13 sampai ayat 17 menerangkan bagaimana kita menghormati dan mematuhi kedua orang tua dan guru. Nah, baik, dipersilakan kepada antum semua untuk membaca surat Al-Luqman ayat 13 sampai 16. Baik, silakan kepada antum yang bersedia membaca surat Al-Luqman ayat 13 sampai 16. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan antum. Nah, baik, sudah dibuka suratnya. Nah, jadi di dalam surat ada 5 surat dari ayat 13 sampai ayat 17 menerangkan bagaimana kita menghormati dan mematuhi kedua orang tua dan guru. Nah, baik, dipersilakan kepada antum semua untuk membaca surat Al-Luqman ayat 13 sampai 16. Baik, silakan kepada antum yang bersedia membaca surat Al-Luqman ayat 13 sampai 16. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan antum. Baik, selanjutnya kita masuk kepada isi kandungan pada surat Al-Luqman ayat
13 sampai 17. Yang pertama yaitu surat Luqman ayat 13, di mana di dalam surat ini isi kandungannya itu Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirannya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan di mana Luqman memberi pelajaran dan nasihat kepada putranya yang bernama Saran. Kemudian Luqman berkata kepada putranya, yaitu, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang besar, yang paling besar." Baik, selanjutnya kita masuk kepada surat Al-Luqman ayat 14, di mana dalam surat ini menjelaskan isi kandungnya itu Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirannya bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya agar berbakti dan bertaubat kepada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, ditambah kelemahan si janin. Kemudian setelah lahir menyusui selama 2 tahun, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Luqman memberitahukan kepada anaknya agar ia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi dengan ibunya yang telah mengandungnya selama 10 bulan dalam keadaan lemah, dan juga mengingatkan agar selalu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada surah Luqman ayat 15, di mana dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa wajib bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan walaupun engkau berbakti kepada orang tuamu dan berlaku baik kepada keduanya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, maka janganlah kamu mengikutinya. Dan dalam hal ini hendaklah kamu tetap menggauli atau menghubungi kedua orang tuamu dengan baik, normal, sopan santun, dan ikutilah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kembalilah taat dan bertobat kepadanya. Jadi apabila kedua orang tuamu menyuruhmu atau memaksamu untuk keluar dari agama Islam, janganlah kamu mengikutinya, sehingga kamu tetap pada agama Islam, akan tetapi janganlah kamu sampai membenci keduanya. Nah, dalam surat Al-Luqman ini menjelaskan bahwa selanjutnya kita masuk kepada isi kandungan surat Al-Luqman ayat 16, di mana dalam surat ini menjelaskan sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, perbuatan dosa dan maksiat walaupun seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, akan didatangkanlah oleh Allah di hari kiamat nanti untuk memperoleh balasannya yang setimpal." Nah, menurut Al-Marwazi menjelaskan bahwa Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Adapun nasihatnya yaitu, sesungguhnya, hai anakku, sesungguhnya perbuatan baik dan perbuatan buruk itu sekalipun beratnya hanya sebesar biji sawi, lalu ia berada di tempat yang paling tersembunyi dan paling tidak kelihatan dimanapun ia berada, apakah itu tempatnya paling tinggi atau di tempat yang paling rendah atau paling tersembunyi di bumi ini, percayalah niscaya akan dikemukakan oleh Allah kelak di hari kiamat, di mana yaitu hari pembalasan, ketika Allah meletakkan timbangan amal perbuatannya. Apabila amalnya baik, maka balasannya juga baik. Nah, apabila amalnya buruk, maka balasannya pun juga buruk. Maka sepandai-pandainya kita menyembunyikan keburukan kita, kesalahan kita, pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan, kita tetap akan ditimbang apakah perbuatan sebesar apapun perbuatan kita di bumi ini. Maka kita harus berbuat baik dan tetap percaya dan mencari keridhaan Allah. Nah, selanjutnya selanjutnya itu surat Al-Luqman ayat 17, di mana isi kandungan surat ini yaitu Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwasanya Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan laksanakanlah sholat tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya. Lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar
sekuat tenagamu dan bersabarlah atas gangguan dan rintangan yang engkau hadapi selagi engkau melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, maka dijelaskan seberat apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus bersabar dan tetap dirikan sholat, tetap mengerjakannya dan mengerjakannya tepat waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, itulah isi kandungan dari per ayat dari surat Al-Luqman. Nah, kesimpulan dari surat Al-Luqman ini yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, dan perintah menaati kedua orang tua sepanjang tidak bermaksiat dan menyekutukan Allah. Yang ketiga, itu perintah untuk berbuat baik. Dan yang keempat, yaitu perintah untuk menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Nah, itulah penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya itu Ibu akan memberikan tugas individu buat antum-antum semua. Silahkan dibuat di buku latihannya, yaitu surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17 beserta arti perkatanya. Jadi dan isi kandungan per ayatnya. Maka silahkan antum-antum semua buat surat Al-Luqman, tapi suratnya itu perkata buatnya. Jadi buat perkata. Jadi buat tulisan Arabnya langsung artinya di bawah perkatanya. Nah, setelah itu baru buat isi kandungannya. Nah, dikumpulkan itu minggu depan sebelum kita mulai perkuliahan. Nanti linknya akan Ibu bagikan. Baik, sekian dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.